Pemirsa Samsi TV, dimanapun Anda berada, malam ini Samsi Bicara menghadirkan Ketua Umum Serikat Media Indonesia, Bapak Firdaus, yang akan bicara seputar media digital dan demokrasi di Indonesia. Nah, ini isu yang menarik. Kalau kita cermati fenomena demo di Jakarta dan di berbagai daerah kemudian, dan terakhir yang kita lihat di Nepal, sebuah negara yang jauh dari Jakarta juga melakukan aksi demo yang akhirnya menurunkan Presiden dan Perdana Menteri Nepal. Mengapa ini diangkat antara media digital dengan demokrasi di Indonesia? Karena hampir pasti gerakan-gerakan demo dimanapun, termasuk di Indonesia dan di Nepal, itu banyak dipengaruhi oleh media, ya. Bahkan media sosial dominan menjadi penggerak adanya demo-demo di Nepal dan di Jakarta. Pemirsa, kita akan bertanya pada Ketua Umum SMSI, Bapak Firdaus, seputar isu media digital dan demokrasi. Namun, tahan dulu Pak Firdaus, sebelum kita mulai mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Firdaus, kita coba ngopi dulu. Ya, ini adalah kopi Lampung, khas Lampung. Silakan Pak Firdaus memberikan pandangan dan pendapatnya. Terima kasih Pak Kailani. Sebagaimana realitas yang ada saat ini, bahwa kebutuhan masyarakat atas informasi itu menjadi prioritas, melebihi kebutuhannya makan, minum. Karena mengapa saya sampaikan begitu? Masyarakat bangun tidur itu langsung pegang handphone, gadget, dan mencari informasi terbaru sesuai dengan kebutuhannya. Dan media sebagai pengantar daripada informasi seluruh belahan dunia, dan SMSI bagian dari pengantar informasi dari seluruh tanah air, menjadi satu pilihan untuk publik yang ada di Indonesia. Yang artinya kebutuhan masyarakat atas informasi saat ini begitu tinggi. Nah, untuk itu pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan bagaimana peran media dalam mengedukasi masyarakat untuk menegakkan demokratisasi di Indonesia. Nah, kualitas masyarakat atas informasi itu juga menentukan pilihan tindakan masyarakat terhadap persepsi berbangsa dan bernegara. Dan menyikapi itu perlu ada guidance, gitu ya, sehingga masyarakat dapat, ini fungsi pers, fungsi media, salah satu fungsi pers itu adalah edukasi dalam rangka mencerdaskan, sehingga pilihan-pilihan masyarakat, walaupun itu ada demonstrasi di Indonesia, tidak terjadi seperti di Nepal. Dan wartawan juga, jurnalis juga cerdas, tidak seperti terjadi yang di Amerika yang akhirnya ditembak mati di depan halayak. Nah, pilihan-pilihan kemarin saya lihat masyarakatnya semakin cerdas, jurnalis wartawannya juga memahami situasi, kapan informasi itu akan dilepas dan kapan informasi itu akan ditahan, dalam rangka
menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itulah saya melihat kesadaran masyarakat pers Indonesia dan kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan keutuhan bangsa ini di bawah kepemimpinan pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini luar biasa, sehingga tidak terjadi chaos seperti di Nepal. Ya, menarik pandangan dari Pak Firdaus terkait dengan media digital dan fenomena demokrasi yang menyoroti demo-demo yang baik di Jakarta maupun yang di Nepal. Tadi Pak Firdaus mengatakan bahwa sekarang informasi ini sudah menjadi kebutuhan dasar, bahkan sangat dasar ya Pak ya, karena kita baru bangun tidur saja sudah mencari informasi. Jadi informasi di sini adalah informasi yang sangat dibutuhkan apapun bentuk informasinya. Nah, kalau menurut Pak Firdaus tadi kan ada perbedaan antara demo di Jakarta dan demo di Nepal, Pak. Ya, karena menurut Bapak tadi, kalau kita lihat dari Nepal kan begitu kalau kita bilang ini sudah sangat krusial ya, sampai kita lihat langsung Menteri Keuangan itu dikejar-kejar oleh demonstran gitu ya, sampai dan kemudian berhasil menurunkan Perdana Menteri. Sementara di Jakarta ini kan ternyata berhasil gitu Pak Firdaus ya, berhasil ditangani dengan cukup cepat karena mungkin tentang kemampuan Presiden Prabowo menangani isu-isu ini. Nah, menurut Pak Firdaus ini apakah media digital ini menjadi sumber dari munculnya gerakan mereka, atau mungkin Bapak punya pandangannya tentang aksi-aksi demo dan media atau informasi yang mereka dapat melalui media digital? Kalau bicara tentang sumber, artinya kan ini sampai hari ini kita tidak bisa menembaknya atau menentukan sumbernya dari mana, tetapi media menjadi salah satu sarana menyampaikan koreksi, menyamakan persepsi hingga terjadi koreksi. Saya melihat demo-demo itu masih dalam tataran wajar ketika itu penyampaian dalam bentuk penyampaian koreksi dalam bentuk aksi. Kalaupun ada sampai pembakaran lantas belum pada taraf anarkis ya. Kalaupun hanya beberapa stasiun dan sebagainya itu memang sudah pelanggaran hukum, tetapi itu masih bisa dikategorikan dalam kewajaran dalam suatu aksi yang begitu besar melibatkan massa dan emosi publik yang begitu besar. Masih tidak pada sampai titik menyentuh istana. Itu luar biasa, luar biasa. Artinya di sini peran TNI dan Polri kita harus apresiasi. Kalaupun muncul isu-isu bahwa akan ada semacam gerakan kudeta, yang mau dikudeta siapa? Apalagi ini digerakkan oleh ada sinyal-sinyal dari Bapak Prabowo, itu salah kaprah. Tidak mungkin Bapak Prabowo akan merusak reputasinya yang mana selama ini orang menstigma beliau sebagai aktor kerusuhan. Itu stigma. Sekarang akan diulangi lagi, dan ini tidak mungkin. Ini menarik Pak Firdaus. Jadi ketika Anda menyebut bahwa SMS adalah portal NKRI, maka SMS juga ketika dia mencari informasi tidak hanya mencari informasi untuk semata-mata kepentingan bisnis dan pembaca, tetapi juga untuk bagaimana agar NKRI ya Persatuan Kesatuan itu terwujud. Nah, di sini kemudian saya juga mendengar Pak bahwa ternyata
SMSI juga membuat pernyataan sikap yang saya dengar gitu ya. Bisa jelaskan Pak, benar nggak SMSI membuat pernyataan sikap tersebut dan apa isinya Pak kira-kira? Pernyataan kita itu melihat realitas yang ada, kita harus akui lah. Kita mengapresiasi kerja keras TNI Polri sehingga kondisi ini menjadi kondusif, tidak meluas seperti di Nepal. Itu pertama. Kedua, nah kita juga sebagai masyarakat pers mendorong demokratisasi di Indonesia, tidak chaos sehingga tidak ada terjadi DOM. Nah, daripada DOM yang merugikan banyak sekali kerugiannya. Selain itu kita akan berhadapan dengan dunia internasional. Untuk itu kita mendorong pengangkatan atau perpu apapun yang dilakukan judulnya, tetapi kita dorong ada perpu untuk mengangkat 3 wakil presiden. Nah, selain Gibran ditambah 2 wakil presiden. Nah, kalau kita mau jujur, rekonsiliasi ini ya kita harus ada keterwakilan. Kalau kemarin banyak sekali pertanyaan proses pemilu itu sampai terpilihnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai wapres, dan kita semua itu juga akumulasi sehingga terjadi demonstrasi atau aksi ini. Nah, tapi kita tidak mungkin masuk masa lalu, tetapi untuk ke depan mungkin dengan adanya 3 calon atau 3 wakil presiden, apalagi nanti kita jadikan misalnya Ganjar sebagai wakil presiden, Anies Baswedan kita jadikan wakil presiden, selesai Indonesia ini. Nah, saya sebagai ketua umum melihat memang untuk mengobati kekecewaan masyarakat itu harus ada rekonsiliasi nasional sehingga menambal luka-luka yang pernah terjadi dengan memberi ruang keadilan untuk publik atas proses demokratisasi di Indonesia sehingga tidak sampai puncaknya nanti seperti di Nepal. Dan alhamdulillah Pak Prabowo menunjukkan jati diri sebagai tokoh negarawan, seorang demokrat yang seperti pernah ditunjukkan oleh pendahulunya TNI memimpin Bapak SBY. Dan kita harus akui Bapak SBY itu menginspirasi demokrasi, walaupun latar belakang TNI, beliau mengedepankan demokrasi, musyawarah, mufakat. Dan ini juga kelihatan nampak di Bapak Prabowo. Dan terakhir, mungkin pernyataan kita itu adalah kita mendukung ya, mendorong malahan perampasan aset dan pemiskinan koruptor. Urusan landasan teorinya ada 3 wakil presiden, perampasan aset itu bukan wilayah kita. Silakan para profesor, negarawan, anggota DPR yang mencarikan solusi itu. Tapi itu gagasannya. Terima kasih. Oke, pemirsa Samsi TV, demikian pandangan dan opini dari Bapak Firdaus selaku Ketua Umum SMSI ya, yang saya kira bagaimana demokrasi juga tidak semata-mata gitu ya, itu melahirkan pandangan-pandangan yang berbeda, tapi juga bagaimana negara mampu untuk bisa memberikan memberikan ruang dan juga termasuk juga memberikan batasan-batasan seperti apa agar kemudian demokrasi ini bisa betul-betul menciptakan menciptakan kemajuan dalam bidang politik dan ekonomi. Saya kira terima kasih Pak Firdaus, semoga kita bisa ketemu dan berjumpa di momen yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Khairani.